Jawa Tengah yang melegenda. Ini dia POB Sumber Alam dan ini dia pemiliknya Bapak Antoni Steven Hambali. Halo Sobat Indium. Selamat pagi Pak Antoni. Pagi Gila. Kong si Facai Pak. Kyonghi. Oke. Nah, senang banget hari ini kedatangan Bapak Antoni karena Pak Antoni ini adalah salah satu pebisnis yang luar biasa dan salah satu bisnis yang melegenda yaitu bisnis bisnya ya kan. Wow, nah Pak Antoni, Sobat Indium tuh penasaran nih kenapa Pak Antoni itu memilih bisnis bis? Ya karena ini kan warisan dari orang tua ya. Jadi ya hampir bisa dibilang bukan pilihan sih, tapi kita enjoy aja di sini. Karena emang dari kecil dunianya udah ini sih, jadi sangat menikmati sekarang. Oke, nah padahal banyak nih anak-anak muda yang kalau semisal dikasih warisan pekerjaan tuh dia tuh nggak mau, dia tuh gengsi gitu Pak, karena kayak kurang berdiri sendiri gitu. Kenapa Pak Antoni Betul. memilih untuk meneruskan usaha Bapak? Dulu sempat punya pemikiran seperti itu waktu zaman kita masih muda. Tapi di saat ya usia-usia masih sekolah itu kebetulan saya akhirnya bisa menerima dan kita kan nggak bisa milih dari orang tua mana. Maka itu kita jadikan advantage. Kan nggak semua orang punya privilege ini kan. Kita dilahirkan di keluarga pengusaha. Jadi justru itu yang saya sekarang bikin dan itu yang saya share ke teman-teman. Loh, kamu justru bersyukur gitu. Kita punya sudah jam start istilahnya, udah startnya jauh lebih awal gitu loh. Jadi ya kita terima aja. Oke, berarti kalau misal meneruskan, apakah waktu Bapak meneruskan itu ada modalnya Pak? Bapak mendapatkan modal dari mana? Atau langsung jalan aja terus ini tanpa ada hambatan-hambatan yang lain? Oh ya jelas modalnya kan dari orang tua, tapi kan bukan berarti dalam modal yang bentuk apa ya, mungkin cash atau apa ya. Ya artinya modalnya aset, ya perusahaan ini termasuk ya semua kewajiban-kewajibannya. Oke, dulu katanya kalau bis PO Sumber Alam itu antar kota, sekarang udah ke pariwisata ya Pak? Kita ada pariwisata antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan juga ada ajab namanya, kayak shuttle gitu. Udah lengkap banget, baik. Nah proses menuju step by stepnya itu gimana nih Pak? Kenapa Bapak sekarang memilih ke pariwisata, kenapa ada shuttle-nya juga, kayak gitu? Sebenarnya kita kan berangkatnya dulu Sumber Alam itu dari angkutan antar kota antar provinsi, tapi kita juga melihat ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya. Jadi dulu pas Semarang kan masih boleh tuh bis masuk di Dr. Cipto. Terus lama-lama aturannya bis besar nggak boleh masuk. Jadi kita mulai ada shuttle untuk melayani customer. Kemudian pariwisata juga kita ngelihat walaupun saya basisnya di Kutoarjo, tapi kita juga melihat ada kebutuhan wisata. Jadi itu juga berusaha kami penuhi, walaupun tidak full untuk wisata ya. Jadi cuma beberapa unit aja yang khusus untuk wisata. Oke, nah Bapak usahanya kan udah banyak, apakah Bapak itu pernah berhutang Bapak? Ya kalau saya pikir perusahaan yang cukup besar memerlukan hutang ya untuk memperbesar usahanya gitu loh. Oke, nah kenapa Bapak memilih berhutang? Karena modalnya nggak cukup. Atau gini ya, jadi kalau misalkan kita usaha itu kan ada hutangnya macam-macam ya Levila. Jadi hutangnya itu bisa jadi hutang dagang, artinya kita dipinjemin sama supplier dan juga kita berhutang ke bank. Nah kami kebetulan menggunakan dua jenis hutang itu, karena biasanya POBIS itu memang dikasih tempo sama suppliernya. Jadi kita beli oli, beli ban, beli spare part itu nggak langsung cash-cashan kayak kita di toko, beli terus langsung dibayar, biasanya ada tempo, lah itu termasuk hutang. Kemudian untuk permodalan kita juga untuk bikin bis itu kan nggak langsung kita beli di showroom langsung bisa bawa pulang. Jadi kita beli lalu harus dibuat bodinya dulu. Itu makan waktu sekitar 2-3 bulan. Lah padahal yang jual sasisnya, yang jual mobilnya itu kan pasti pengen terima cash juga dong. Nah disitulah kita memerlukan permodalan untuk mengcover dulu. Oke, jadi bisa dibilang hutang itu bisa membuat usaha lebih maju lagi, kalau sesuai dengan perhitungannya ya Bapak? Betul, asal sesuai peruntukannya. Benar, jadi jangan dibuat hutang dibuat shopping gitu. Betul, Gimana, Pak? nggak boleh. Gak boleh ya Sobat Ya. IndiHome. Jadi emang kalau misal kalian mau berbisnis dan mau lebih maju, solusinya bisa menggunakan hutang, tapi harus sesuai dengan perhitungan sebelumnya gitu Betul, ya Pak Antoni. betul. Oke Pak Antoni, nah Sobat IndiHome juga nanya nih Pak Antoni, kalau titik terbawah dari sosok Pak Antoni itu apa sih? Titik terbawah maksudnya secara Dalam bisnis. dunia gitu? bisnis. Waduh, ini kalau ditanya gini saya agak merinding ini. Aduh, kenapa, Karena Bapak? barusan kita lewati ya, jadi saat pandemi ini Oh, iya benar. kami benar-benar ya semua lah di sektor transportasi dan
jasa perhotelan itu rumah makan pasti sangat merasakan. Pandemi 2 tahun ini itu sangat berat dan sebenarnya yang bikin sempet down banget itu waktu tahun 2021 di saat kita berpikir 2020 awal pandemi kan kita udah nggak boleh lebaran nih. Padahal kan itu masa panen terbesar. Lalu saya waktu itu sempat berpikir 2021 kita udah nggak lebaran 1 tahun. Masa ini nggak lebaran lagi? Dan ternyata benar waktu itu kita udah persiapan untuk lebaran 2021 karena kami pikir sudah membaik. Ternyata pemerintah memutuskan tidak ada lebaran lagi. Wah itu sakitnya. Ya. Oke, nah berarti waktu pandemi itu benar-benar titik terbawah Pak Antoni dan sekarang udah growth lagi ya Pak. Kita mulai pulih lah, Mulai pulih. belum sembuh total, Belum sembuh gitu, total. tapi sudah merangkak naik lah ya. Gitu. Oke, nah apa aja nih Pak yang dilakuin saat pandemi? Jadi inovasi-inovasi apa yang Bapak Antoni lakuin? Waktu pandemi itu kita cukup stres karena kami bisnisnya itu ngangkut orang, tapi waktu itu orang nggak boleh jalan. Jadi saya waktu itu berpikir, oke, jangan berharap pandemi ini selesai dalam waktu singkat. Saya istilahnya paculnya itu punyanya bis, tapi nggak boleh untuk ngangkut orang. Yang saya lakukan Buat ngangkut apa itu Pak? ngangkut barang. Oke. Jadi kita waktu itu diberi kelonggaran sama Kementerian Perhubungan, boleh untuk jadi angkutan paket tanpa ada perubahan izin. Kemudian yang paling inovatif dan masih berjalan sampai saat ini Apa dan itu? itu bisa jadi sumber penghasilan, kursus setir bis. Oh, berarti sekarang buka kursus setir bis gara-gara Betul. pandemi. Betul. Bener, wah. Itu aku jadi penasaran nih Pak Antoni. Nyetir supir bis itu susah atau enggak sih Pak Antoni? Ya gampang-gampang susah ya. Syaratnya kan harus punya SIM A waktu mau kursus setir bis. Nah tapi bis itu kan badannya panjang 12 Benar. meter. Jadi kami waktu awal-awal nyetir bis itu ada yang ya kecelakaan, tapi di dalam lapangan loh ya, ini di dalam lapangan. Berarti waktu latihan setir itu ada area khusus. Betul, betul. Nah itu dia ada satu kayak rumah gitu, ujungnya kan ya ujung atapnya gini ya. Jadi bis itu orang yang nyetir karena dia biasa bawa mobil, begitu dia sudah ngelewatin rumah itu, dia pikir sudah bisa beloklah dia. Taunya bodinya nyangkut yang tengah. Jadi kaca bis itu 3 biji yang tengah itu grek, pecah. Itu driver kami yang dampingi ya pucet, pesertanya apalagi. Yang penting gak sampai pingsan ya Pak Antoni. Tapi malah rugi gak sih itu Pak Antoni? Ya itu rugi tapi ya Atau saya udah bilang ada udah asuransinya? risiko lah. Gitu. Kami asuransi sendiri sih. Oke, wow. Jadi bisnis di pandemi ini bisnis setir bis tapi laris ya Pak? Ya dan Rame. sampai saat ini hampir tiap minggu ada 1-2 orang yang belajar. Pengen karena ya? mereka pengen upgrade kan gitu. Benar. Oke, nah Pak Antoni, tadi waktu titik terbawahnya itu saat pandemi dan banyak inovasi-inovasi yang udah dilakuin Pak Antoni untuk tetap growth. Nah, lanjut nih Pak Antoni, tantangan terbesar sebagai pengusaha bis itu apa sih Pak Antoni? Saat ini tantangan terbesar kami adalah angkutan ilegal. Karena ini tumbuhnya menjamur saat pandemi. Jadi di saat pandemi itu kami kan tidak boleh jalan. Dan di jalan-jalan utama itu diadakan posko-posko. Nah, angkutan-angkutan yang kecil-kecil ini mereka bisa lewat jalur tikus yang menghindari pemeriksaan. Nah, di saat itulah mereka jalan dan itu menjamur sampai sekarang. Ternyata itu jadi kebiasaan. Jadi ini yang sedang kami upayakan untuk ditata bersama dengan Kementerian Perhubungan dan aparat regulator. Kami berembuk supaya gimana? Karena kan mereka juga cari makan, ya kan. Tapi supaya ini masuk ke dalam regulasi dan itu terpantau. Oke, semoga nanti semakin bagus aturannya untuk bis ya Pak Antoni. Ya. Pak Antoni, tadi kan udah banyak yang kita bahas. Nah, kalau semisal nih pesannya yang mau disampaikan untuk perintis usaha. Nah, kalau untuk perintis usaha itu satu, kalian harus benar-benar serius. Artinya apa? Misalkan nih dari orang karir kadang-kadang pengen berusaha, terus ikut seminar, terus tiba-tiba keluar untuk menekuni. Saya bilang jangan buru-buru. Jadi kalau orang untuk usaha itu, kayak saya misalkan mau ngembangin usaha baru, kita harus siap permodalan atau siap nafas ya mungkin 3 bulan sampai 1 tahun. Karena kita tidak pernah tahu kan kondisi bisnisnya seperti apa. Jadi bahkan saya untuk ngembangin jalur baru pun saya udah harus siap 3 bulan untuk subsidi. Karena bisa jadi itu belum dikenal masyarakat kan, kita memperkenalkan bisnis. Nah begitu pula bisnis baru. Jadi jangan sampai
cuma wah saya dapat hadiah undian nih, lalu yuk kita buka bisnis yuk, rumah makan atau kafe yang sekarang kelihatan menjamur. Lalu buka, kalau nggak punya nafas cukup panjang ya bisa di tengah jalan bubar gitu. Nah, kalau misal berarti berbisnis itu misal kita mau bisnis kafe, modalnya 1M, berarti kita harus punya cash 3 kali lipat atau 5 kali lipat, seperti itu nggak sih Pak Antoni? Nah kalau patokannya nggak bisa fix seperti itu, karena kita kan memang lihat dari omsetnya seperti apa. Jadi kita mesti studi kafe itu perputarannya tiap hari berapa sih, gitu loh, berapa gelas, lalu harganya berapa, dan kita mau ngambil pasar yang seperti apa. Oke. Berarti harus dipelajari lebih detail kalau Betul. semisal Sobat Indihome itu mau belajar atau mau menjadi seorang pembisnis ya Pak Betul, Antoni. betul. Nah Pak Antoni kan banyak nih bisnisnya. Enggak lah. Banyak dong. Oke. Kalau semisal bisnis yang paling aman menurut Pak Antoni itu bisnis apa sih Pak? Kalau di dunia bisnis itu kan ada Resikonya bilangnya masing-masing ya high risk high gain gitu loh. Makin tinggi resikonya ya gainnya makin besar. Tapi memang harus kita sesuaikan ya. Kalau yang enggak berisiko menurut saya ya kadang seperti resikonya minim lah ya. Kalau resiko kan pasti semua berisiko. Tapi kalau misalkan kayak seperti toko atau katakanlah barang-barang yang tidak kadaluarsa, misalkan toko besi, pakunya kan nggak mungkin jamuran, Ya. ya kan? Dibandingkan toko makanan pun harus itu. Lah tapi itu semakin kecil ya resikonya semakin kecil. Artinya skala usaha kalau kita rumahan, jaga warung ya kecil resikonya. Oke, jadi Gitu. yang paling aman itu kalau untuk Sobat Indihome yang bertanya-tanya bisnis apa sih yang paling aman? Bisnis yang tidak basi ya, seperti toko bangunan gitu Bapak Antoni. Atau jadi agennya Indihome. Oh ya bisa, itu gak akan pernah Betul. basi. Jadi Betul. bisa jadi Sobat Indihome. Wah ternyata banyak banget insight yang kita dapatin. Dan Live pengen tahu satu hal nih Pak. Quotes yang ada di pikiran Bapak saat menghadapi pandemi itu apa sih Pak? Wah waktu pandemi itu kan stres banget ya. Jadi Nah. saya waktu itu mikir-mikir, apapun yang terjadi saya pengen hidup. Ya kan, harus survive. Jadi saya waktu itu sempat bilang ke teman-teman di YouTube itu kalau Anda nonton, ada yang saya bilang, saat seperti ini, gila itu enggak apa-apa, stres itu enggak apa. Sakit jiwa itu bisa disembuhkan. Yang penting kita tetap hidup. Benar, ketawa-ketawa terus gak apa ya Pak, dibilang stres gak apa Ya, ya Pak, nggak yang apa-apa. penting kita bisa bertahan hidup. Betul, Oke, betul. jadi jangan pernah takut mengambil keputusan. Ya, Bener ya Pak? Ya. Oke, nah kita saatnya masuk di jawab cepat, kita cheers dulu nih Pak Antoni. oke. Cheers. Cheers. Dicupi, cuap-cuap sambil ngopi. Nah, di jawab cepat ini, Bapak Antoni bisa memilih satu yang paling tepat untuk Oke. sosok Pak Antoni ya. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Antoni memilih jadi pengusaha atau jadi pegawai? Pengusaha, Oke, memilih menjadi anak orang kaya atau jadi orang kaya? orang kaya, Memilih uang atau popularitas? popularitas. Kenapa itu Pak Antoni? Karena popularitas bisa dapat uang. Benar. Tapi biasanya uang segala-galanya gitu Pak. Ya pandemi mengubah itu sih. Oh pandemi merubah itu ya. Baik lanjut nih Pak. Milih bis atau mobil? Bis. Kenapa Bapak? Itu anehnya, nggak tahu ya kalau pemain bis itu ngelihat misalkan mobil yang mewah, mahal gitu, mikirnya langsung mikir, wah ini dapat bis berapa gitu loh. Itu saya juga nggak tahu, itu mungkin agak sakitnya kita di situ. Oke benar sekali. Memilih hutang bank atau hutang teman Bapak? Kalau bisa hutang teman. Benar. Terima kasih banyak Pak Antoni udah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk memberikan insight yang luar biasa untuk Sobat Indihome, dan kita doakan semoga Pak Antoni selalu sehat dan bisnisnya juga bisa selalu jaya dan bisa menjadi PO nomor 1 di Indonesia. Amin, terima kasih. So see you next Cupi. Cuap-cuap sambil ngopi.